Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinu Nurwidyastuti Suryana dengan nomor NPM 111119730. Di sini saya akan mereview jurnal analisa dan usulan strategi pemasaran dengan metode analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats, pada studi kasus UMKM Pakan Ikan Waringin, Bandung. Dengan abstrak, pada sektor perikanan di Indonesia dapat dijadikan sebagai salah satu sumber bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini, pasokan ikan di Indonesia berasal dari perikanan budidaya, yang bersumber pada FAO tahun 2005. Keberhasilan produksi perikanan budidaya ikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pakan ikan. PD Waringin merupakan produsen pakan ikan lokal yang berlokasi di Bandung yang sedang mengalami permasalahan dalam pemasarannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengusulkan alternatif strategi pemasaran pada PD Waringin, dan data-data yang diperlukan diperoleh melalui wawancara kepada pemilik dan menyebarkan kuesioner kepada konsumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik EFE dan IFE untuk mengetahui posisi eksternal dan internal. Kemudian dilanjutkan dengan analisa SWOT untuk memperoleh alternatif strategi berdasarkan hasil penyesuaian antara kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Hasil analisa lingkungan perusahaan menunjukkan bahwa PD Waringin berada pada posisi eksternal dan internal yang kuat, namun masih memerlukan perbaikan. Adapun tujuan penelitiannya yaitu dilakukan untuk mengusulkan alternatif strategi pemasaran pada PD Waringin. Dengan permasalahannya dalam budidaya ikan, tingginya biaya penyediaan pakan ikan sehingga mengurangi keuntungan yang didapatkan. Menurut Slamet, biaya penyediaan pakan berkontribusi antara 70% sampai dengan 80% dari biaya produksi peternak ikan budidaya, di mana sebagian besar pakan ikan diperoleh dari pabrik-pabrik besar. Tingginya harga pakan ikan disebabkan karena kebutuhan pakan dan bahan baku buatan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi oleh produk impor. Salah satunya adalah impor tepung ikan. Adapun data yang digunakan yaitu berasal dari data primer dan sekunder. Data primer yaitu dengan wawancara kepada pemilik maupun konsumen, dan data sekunder yaitu melakukan kuesioner kepada konsumen. Adapun metode penelitian yang digunakannya yaitu studi deskriptif kualitatif, yang berarti yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Adapun hasil penelitiannya yaitu dengan menggunakan teknik analisis SWOT, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. PD Waringin perlu untuk melakukan pengembangan produk, mengoptimalkan pertumbuhan penjualan dengan cara memperluas jaringan distribusi dan menciptakan strategi promosi. Selain word of mouth atau dari mulut ke mulut untuk menarik konsumen baru, misalnya dengan melakukan penjualan secara online. Nah, dari kelemahan penelitian ini, yaitu literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, sehingga penguatan acara masih kurang. Nah, kesimpulannya yaitu analisa lingkungan perusahaan menunjukkan PD Waringin berada pada posisi eksternal dan internal yang kuat, namun masih memerlukan perbaikan agar posisi eksternal dan internalnya semakin kuat. Berdasarkan hasil analisa menggunakan matriks SWOT, diketahui bahwa PD Waringin perlu untuk melakukan pengembangan produk, mengoptimalkan pertumbuhan penjualan dengan cara memperluas jaringan distribusi dan menciptakan strategi promosi baru, selain word of mouth atau dari mulut ke mulut untuk menarik konsumen, yaitu dengan menggunakan penjualan secara online. Terima kasih. Review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.